Dahulu, pada tahun Saka 1259 atau 1337 Masehi di Desa Kapal. Desa Kapal yang berada di dataran rendah dilewati berbagai aliran sungai, ditambah areal persawahan yang luas, membuat warga desa hidup dengan bahagia, rukun, makmur karena kekayaan alam sekitar yang melimpah. Lah ada yang semeng Pak Wayan. Wah, pagi-pagi udah ke sawah aja. Iya nih Pak, mau ngebajak sawah dulu, mumpung kemarin habis hujan. Sini mampir ngopi dulu Pak. Ayo Kerbau, jalan. Ayo kita bantu Bapak di sawah. Tapi suatu hari, hal yang tak terduga terjadi. Gerubuk atau merana mulai berhembus ke Desa Kapal. Sawah yang sebelumnya selalu memberikan hasil panen yang melimpah kepada warga, sedikit demi sedikit mulai berubah. Padi dan tanaman mulai mati, air mulai mengering, sehingga terjadi gagal panen hebat pada masa itu. Warga Desa Kapal juga mulai terjangkit wabah misterius. Banyak warga yang jatuh sakit. Persediaan makanan mulai habis hingga tak bersisa sedikit pun. Bu, badan saya sakit semua. Bu, saya lapar. Perut saya sakit. Maaf nak, sabar dulu ya. Persediaan beras kita sudah habis. Ibu juga bingung harus gimana. Warga mengalami kelaparan hebat dan kondisi tersebut kian memburuk hari demi hari. Sementara itu, di tahun yang sama bertempat di Kerajaan Batu Anyar atau sekarang disebut dengan Bedulu. Hormat kepada Yang Mulia Raja. Saya, Kebo Iwe, beserta seluruh pasukan Bara Batu, izin menghadap sesuai permintaan Paduka Raja. Saya, Patih Pasung Grigis, beserta seluruh pasukan izin menghadap Paduka. Baik, terima kasih sudah datang sesuai titahku. Wahai kedua kebanggaan kerajaan ini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Pada kala itu, Kerajaan Bali diperintah oleh seorang raja bergelar Raja Astasura Ratna Bumi Banten. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, berani, dan sangat taat dengan upacara keagamaan. Aku berkeinginan untuk merestorasi pura-pura penting yang ada di Bali. Aku berikan titah padamu, wahai Kebo Iwo. Aku mengutus engkau menuju Kayangan Batara Purusada yang terletak di Desa Kapal. Tugasmu tiada lain adalah untuk memperbaiki candi yang ada di sana. Aku ingin kau segera melaksanakan tugas ini dan melakukan perjalanan keliling Bali bersama semua pasukan Bara Batu. Aku harap Mahapatihku Ki Pasung Garigis juga bisa menemani sekaligus membimbing perjalanan dari sang murid. Baik, kami siap melaksanakan titah Yang Mulia Raja. Aku harap misi ini dapat memberikan dampak baik bagi seluruh masyarakat Bali. Tolong sebarkan kebaikan dan tolonglah warga yang ada dalam kesulitan selama perjalanan kalian. Baik Tuanku Paduka Raja, kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih Yang Mulia. Hamba salut dengan rencana Paduka yang tidak pernah lupa memperhatikan semua rakyat kecil. Semoga niat baik Yang Mulia ini bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat Bali. Hahaha, terima kasih Mahapatih. Semoga perjalanan kalian lancar dan tidak menemui hambatan apapun. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami semua izin untuk undur diri dan segera kami akan mempersiapkan perjalanan kami. Baik semuanya, selalu semangat dan kembalilah ke kerajaan dengan kabar yang baik. Baik, siap Yang Mulia. Kemudian dengan segera, Ki Kebo Iwe berangkat bersama rombongan pasukan Bara Batu yang terdiri dari Pasak Gelgel, Pasak Tangkas, Pasak Bendesa, dan Pasak Gaduh.
pada tahun Isa ke-1260 atau tahun 1338 Masehi. Didampingi juga oleh sang guru yaitu Ki Pasungkrikis. Pasukan Barabatu, hohe, hohe. Pasukan Barabatu, hohe, hohe. Kemudian rombongan memulai perjalanan kembali hingga sampai di desa Nyanyi Tabanan. Lalu mengambil batu bata di sana untuk bahan dasar restorasi Pura Kayangan Batara Purusada. Pasukan Barabatu, hohe, hohe. Pasukan Barabatu, hohe, hohe. Setelah perjalanan yang panjang, keluar masuk hutan, hingga akhirnya sampailah Ki Kebo Iwe dan semua rombongan di desa Kapal yang kala itu sedang mengalami gerubuk. Hah? Apa gerangan yang sudah terjadi di desa ini? Ki Kebo Iwe dan semua rombongan sungguh kaget ketika melewati rumah-rumah warga desa Kapal. Tolong, selamatkan anakku. Ibu, perutku sakit, Bu. Lapar. Wah, daerah ini benar-benar porak-poranda. Ini benar-benar mengerikan. Guru, kira-kira apa penyebab semua ini? Apa yang terjadi dengan warga ini? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, Guru? Entah, Kebo Iwo. Mari kita lanjutkan saja dulu misi kita menuju Pura Kayangan Batara Purusada. Tapi Guru, ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Yuk kita lanjutkan saja dulu. Kebo Iwe bersama rombongan mulai merenovasi Candi Purusada pada hari Umanis Perang Bakat Sase Kapat atau sekitar bulan September-Oktober. Namun Kebo Iwe terus merasa risau hingga akhirnya Hatiku benar-benar tidak bisa tenang. Tak sampai hati aku membiarkan mereka seperti itu. Apakah ada cara yang bisa aku lakukan untuk membantu warga di sekitar sini? Baiklah, aku akan mencoba melakukan tapa semadi di tengah malam nanti. malam itu Kebo Iwe melakukan tapa semedi di Kayangan Batara Purusada. Dia mulai memusatkan pikiran, mengerahkan seluruh kekuatan jiwa dan batinnya. Permohonan yang tulus ikhlas yang pada akhirnya mampu menggerakkan hati Sang Hyang Pasupati. Beliau yang berstana di Pura Kayangan Batara Purusada. Sang Hyang Pasupati pun bersabda, Wahai engkau Kebo Iwe, dengarkanlah baik-baik wejanganku ini. Aku tiada lain adalah Sang Hyang Siwa Pasupati bersama Dewi Uma istriku. Aku juga dikenal dengan sebutan Sang Hyang Droi Resi. Apa sebabnya pada desa ini terjadi musim paceklik? Karena tidak adanya sumber kehidupan dari aku yang merupakan sumber adanya benih yang berupa Purusa Pradana sebagai wujud memohon kehidupanku. Sekarang, jika kalian ingin makmur, tidak kekurangan pangan, wajib mengaturkan acirah pengangon yang juga disebut acirah reangon yang mesti rutin dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan sarana aci tersebut wajib mengaturkan tipat dan bantal. Itu semua tiada lain adalah sebagai simbolik Purusa Pradana. Segala yang tumbuh dari tanah, beranak dan bertelur akan tumbuh dengan suburnya. Sesungguhnya sarana itu merupakan prinanti yang sangat mulia untuk memohon kesejahteraan. Namun, apabila kalian melaksanakan upacara ini, janganlah lupa memohon ke hadapanku yang pertama kali. Jika hal ini mampu kalian laksanakan, maka sudah pasti wilayah ini akan menjadi makmur. Demikianlah wahai kalian semua, pesanku ke hadapanmu. Baik, terima kasih banyak. Hamba ucapkan ke hadapan itu Sang Hyang Pasupati. Akan segera saya sampaikan dan saya siarkan ke seluruh masyarakat Kapal. Untuk saat ini akan kuberikan anugerah. Akan aku hidupkan kembali semua tanaman yang mati. Akan aku alirkan kembali air yang mengering hingga warga desa dapat bertahan untuk sementara. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan Ide Ratu Sang Hyang Pasupati. pagi harinya di desa Kapal, Air tiba-tiba mengalir lagi. Ayo cepat, ambil hasil panen. Kita bagikan ke warga yang sakit. Asik, akhirnya kita bisa makan. Akhirnya bisa main air lagi. Akhirnya ada air mengalir. Hore. Ki Kebo Iwe kemudian mengumpulkan warga dan menyiarkan sabda yang diberikan oleh Sang Hyang Pasupati. Wahai warga desa Kapal, kemarin aku melakukan yoga semadi dan mendapatkan wahyu dari ide Sang Hyang Pasupati. Mulai dari sekarang, kalian wajib untuk melaksanakan acirah pengangon atau yang lebih dikenal dengan sebutan tajen pengangon. Buat tipat dan bantal dari hasil panen yang ada. Warga pria dan wanita
berada di sisi yang berbeda, saling melemparkan tipat dan bantal ke udara. Setelah selesai, kumpulkan sisa-sisa bantal menjadi satu, kemudian lemparkan ke sawah. Niscaya, desa kapal akan selalu dianugerahi kemakmuran dan tanah yang subur. Akhirnya Ki Kebo Iwa teringat akan kebiasaannya sedari kecil yang senang memakan ketupat. Kemudian beliau mengeluarkan kutukan kepada orang-orang di desa kapal. Dan satu lagi, wahai warga desa kapal, mulai sekarang, janganlah engkau menjual ketupat. Jika ada yang melanggar bisama ini, maka tidak akan ada yang menemui kebahagiaan. Tidak akan rukun dengan saudara-saudara kalian semua. Karena sesungguhnya, ketupat merupakan simbolik perempuan. Demikian sabda Betara yang aku terima. Terima kasih sudah membantu kami. Nggih, siap Ki Kebo Iwa. Kami siap melakukan aci tabura. Kumpulkan hasil panen, kita buat tipat dan bantal beramai-ramai. Ayo, cepat ayo buat semuanya. Untuk pertama kalinya, tradisi tersebut dilaksanakan pada tahun Isaka 1263 atau tahun 1341 Masehi. Ayo lempar tipatnya. Lempar. Awas. Lempar terus, lempar. Dirasakan. Lempar. Awas, lempar. Awas. Lempar. Awas. Setelah selesai, warga mengambil bantal dan ketupat yang berserakan di tanah. Warga desa kapal sangat senang. Tak lupa, mereka mengaturkan ucapan terima kasih atau susmani idep ke hadapan Ide Batara Purusada. Pada saat upacara dimulai, tipat dan bantal dilempar ke atas. Pertemuan kedua hal inilah yang dipercaya memberikan kehidupan kepada semua makhluk di dunia ini. Segala yang tumbuh berkembang dari tanah, bertelur maupun dilahirkan, berawal dari pertemuan kedua hal ini. Dan saat jatuh ke tanah, bermakna lahirnya kemakmuran. Suksema, terima kasih kami haturkan ke Ida Sang Hyang Pasupati. Semoga desa kapal akan selalu makmur, diberikan keanugerahan. Kemudian, warga pun melemparkan sisa ketupat dan bantal tersebut ke areal persawahan masing-masing. Ayo kita lemparkan tipat dan bantal ini ke sawah masing-masing. Astungkara rahayu. Hingga muncullah Dewi Uma, sakti atau istri dari Ide Sang Hyang Pasupati. Kalian sudah melaksanakan wahyu yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Pasupati. Wahai kalian warga desa kapal, kalian akan selalu aku anugerahi kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Tugas Ki Kebo Iwa untuk merestorasi Pura Kayangan Purusada pun selesai. Kebo Iwa bersama dengan rombongan kemudian kembali menuju Puri Raja Bali yang ada di Batu Anyar atau sekarang disebut Bedulu.